Siapa yang berada di blue side, karena dari pengaruh power pick juga ini akan menentukan, dan ternyata Bigatron Alpha lah yang ada di blue side-nya. Oke, dan kali ini Ruby dihilangkan kembali, Assassin masih lepas. Nah loh. Lagi ya? Mau Link dilepas lagi kah? Atau udah cukup nih, Super Ken kayaknya udah nunjukin kalau misalkan emang Linknya powerful. Cukup sepertinya. Oke. Udah cukup Sekali aja tadi. Mahal. Makanya langganan band kan, cipling. Oke, dan ternyata Arlott-nya bagaimana super look sangat superior tadi juga. Jadi udah langsung dioptimalkan untuk super look, dan berarti ini membuka Zas yang akan bisa jatuh ke tangan dari Cloud9. Menurutku malah nge-skip dari Valentinanya sih. Yang dari tadi kita ngeliat kayak Valentina selalu di first pick gitu sama Bigatron Alpha. Yeah. Tapi ternyata mereka sekarang udah bener-bener kayak keluar dari zona aman tersebut. Mereka langsung ambil ke Arlott. Kayak mungkin kembali lagi kepada fondasi utama. Bahwa memang hero fleksibel itu jauh lebih mahal daripada hero yang power. Mahal. Mahal. Oke, Roger masih terbuka sejauh ini. Roger mungkin bisa menjadi pilihan untuk mereka membuat mereka emang. Dan ternyata tidak. Wow. Tidak. Valentina Ini Moskov. dia. PD-nya ini loh. Tapi ini adalah dua pick yang emang diawali dari kubu Bigatron Alpha dengan full damage. Jadi dengan melihat draft seperti ini menurutku harusnya pick ketiga dari EVOS Glory itu akan menuju ke either hero-nya Dreams atau bahkan hero-nya dari Fluffy. Oke. Karena Povius juga masih open. Lagi ya, tapi Matilda ternyata mendengarkan audience voting ya. Mainkan Matilda Fit. Betul saja. Tapi masalahnya junglernya ini juga masih belum ketahuan. Iya, bisa Roger atau jangan-jangan nanti akan ada X-Borg sebagai pilihan. Karena melihat dari trennya yang dari kemarin memunculkan Matilda tuh rata-rata bawainnya fighter bukan assassin. Oke, tapi Roger juga bisa aja nantinya Bisa di jungler, banget. ya kan. Tapi untuk hero ketiga dari EVOS Glory, mereka coba untuk patahin lagi kah setup yang bisa dilakukan oleh Bigatron Alpha dengan membawa ke arah peak of power. Mungkin Kaja akan lebih make sure dibanding dari Franco yang benar-benar depends banget sama aiming dari Iron Hook-nya. Atau Minotaur, back Oke. to basic lagi aja. Ketika berhadapan dengan Matilda, adu heal ya boleh adu heal. Tapi jangan lupa kalau Matilda ini pasti bakal bawa +1. Jadi dengan adanya Minotaur, hal tersebut bakal ke-deny secara nggak langsung. Apalagi Valentinanya dari kubu dari EVOS Glory, tapi Povius dulu. Masih sepertinya dengan Povius. Hero Oke. Fluffy. Itu dia. Satu buah kekuatan. Kemarin ada satu pengakuan yang dilakukan juga ya, bagaimana Nino dengan Foviusnya ini kuat banget. Dan ngelihat dari Fovius yang udah mulai masuk juga nih ke opsi untuk saat ini. Akhirnya. 3 game loh. Iya. Dan lebih tepatnya semenjak minggu yang kedua kan, tapi baru populer di minggu yang ketiga nih. Ya, dengan banyaknya mungkin alasan yang belum kita ketahui secara penuh apa yang menjadi alasan dari Povius, tapi kalau buatku pribadi buying time-nya Povius itu loh yang tadi menjadi ya? alasan itu tadi. Udah kelihatan kan modal Vengeance. Thunderbelt, Vengeance, War Axe itu survivability-nya kuat banget. Oke. Wah, Minotaurnya di ban. Wah, Minotaurnya ditutup nih. Berarti memaksa lagi untuk mungkin dari EVOS bermain dengan adanya single target aja nih, Kaja Franco, atau bahkan kalau misalkan bicara tentang adanya power sisi yang besar juga selain Minotaur ada Tigreal yang mungkin aja di ban nantinya. Kalau aku malah merasa kalau band roamernya lagi ya, kayaknya mendingan band junglernya dulu sih. Oke. Julian atau bahkan mungkin langsung menuju ke Alpha. Itu mungkin bisa jadi opsi juga karena kebetulan Annabelle masih lumayan bebas dan masih punya banyak opsi untuk digunakan di game kali ini. Alright. Dan ternyata Loi dulu, hero dari Moreno yang ditutup kali ini. Serta band kelima yang dilakukan oleh Bigatron Alpha. Mereka bakal coba untuk tutup ke arah either ke romnya lagi atau bahkan mau ke arah jungle seperti apa yang Profesor KB bilang juga. Kayak tadi Julian. Ini sekarang Ya bisa boleh di-counter. sih karena early game-nya Julian powerful banget. Yep. Dan kalau Juliannya jalan bareng Edith kan itu juga bakal ngeselin banget tuh. Siapapun yang di onward bisa langsung dimakan dengan adanya enhance chain, enhance sight. Tapi dengan adanya Povius nih, pertanyaanku adalah nanti hero apa yang bakal dibawain sama Moreno? Karena tipe burst ini yang harus dibawakan loh oleh mid lanernya kalau ketemu sama Povius. Ya.
Udah mulai habis ya soalnya kayak tersiksa. Tapi Tigrealnya Yap, dulu nih. Tigrealnya dulu. Yap. Mid lane yang tersisa ya mungkin ke arah Vexana. Atau Faramis juga untuk bisa fight jangka panjang nantinya. Wah, tapi kalau Faramis kayaknya Berat agak-agak ya. PR sih, iya. Bukan karena ada Akainya, tapi karena ada Poviusnya. Akai Roamer atau Akai Jungler jangan-jangan. Wow, tapi Lilia ini possible gak sih untuk di-pick sekarang untuk Moreno? Lilia ya. Aha, lebih super safety juga setidaknya. Lilia boleh sih sebenarnya. Eksekusi damage-nya ada di Roger. Dan mereka bisa membawakan satu hero lagi mungkin di area gold lane seperti Harit yang masih open. Bisa menangin laning juga lawan Moskov kan. Aha. Atau jangan-jangan Rogernya yang bakal ditaruh di gold lane nantinya. Karena ada satu hero mungkin yang akan muncul dari Super Ken. Seperti X-Borg. Tapi X-Borg lumayan bisa dipecahkan dengan adanya Valentina juga. Yap, itu dia. Apalagi ada Moskov juga nantinya ya. Dan Alphanya jatuh ke tangan dari Bigetron dan Lunox yang muncul. Alpha Lunox Wow. mid lane ternyata. Dan Bane yang bakal muncul karena melawan Alpha. Otomatis Bane akan menjadi opsi dan itu dia yang sempat kita perbincangkan. Bermain di Triangle Fighters. Alpha, Bane, dan Julian. Karena sampai sekarang yang bener-bener stabil banget adalah 3 fighter tersebut. Untuk EVOS Glory terutama ya. Melihat juga ternyata Julian yang tidak diprioritaskan kali ini. Memunculkan adanya Bane untuk berhadapan dengan Alpha. Tapi balik lagi kita akan melihat bagaimana Lunox Yeah. yang kemarin sempat muncul di area gold lane. Tapi sekarang di mid lane Sekarang nih. di mid lane. Permainan front to back tentu akan ditunjukkan karena Akai yang akan jadi target dari Lunox-nya. Apakah ini akan efisien atau Moreno akan bermain dengan combo Moreno Didi. Jump in ke belakang dengan flicker, bermain dengan chaos dan juga ordernya. Oke. Game terakhir di hari ini akan menjadi milik siapa? Dan juga pertandingan terakhir di minggu yang ketiga akan menjadi milik siapa pula? Dan juga terakhir di malam hari ini. Sekali lagi kita harapkan dengan semangat yang paling membara. EPL Arena, mana suaranya? Oke. Ini dia. Game yang sangat menentukan untuk siapapun yang mendapatkan game yang ketiga. Mereka akan mendapatkan match poin yang mereka butuhkan dan agresivitas early game. Ini dia yang ingin ditunjukkan lagi dari EVOS Glory. Mengingat dari tren yang cukup positif tadi di game yang pertama, mereka bermain dengan ofensivitas tapi Natko Wehey. sekarang dalam tekanan yang begitu luar biasa dari Eman. Oke, namun sekarang ada pancingan yang mungkin tadi sudah dilakukan pula oleh Narko di mana? Emannya pun, wah jauh banget ya dari outer turret ya. Tapi berkaca kembali dengan emblem, sepertinya Pull Yourself Together tetap menjadi favorit dari Dreams. Dia akan tetap bermain dengan adanya headbutt dan juga flicker yang lebih cepat lagi durasinya. Tapi kalau kita ngomongin soal Bargain Hunter, berarti ini Lunox dari Moreno akan memiliki item yang lebih cepat lagi untuk bisa dia dapatkan dengan diskon potongan seperti GoPay. Widih, banyak ya diskonnya tentu saja. Tapi balik lagi ternyata berkutat ke arah gold lane nih. Yang dimana gold lane-nya tadi di game pertama kedua lumayan dibiarkan mandiri. Yap. Tapi ternyata sekarang ngeliat dari Emma cukup babak belur. Tapi kalau ngomongin soal Natko itu dia didorong dengan Spear of Mystery biar nggak dapetin lasit. Karena dengan perbedaan lasit aja itu akan sangat signifikan sekali untuk dari segi gold lead-nya. Tapi buat sekarang Natko yang pegang kendali dari laningnya. Sehingga membuat Eman harus lebih berhati-hati. Jangan sampai salah langkah apalagi dengan Roger. Itu akan sangat merugikan bagi Bigetron Alpha ketika mereka missing in action. Dan sekarang turtle pertama ini dia siapa yang akan mendapatkannya apalagi ada Deadly Catch. Oke, sudah terlihat Cloud sekarang siap berubah menjadi Lunok, namun turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Ada Navel di bagian belakang, masih free sendirian. Lalu ada sebuah pergerakan di mana Alpha tadi mendapatkan turtle dan double kill. Didapatkan oleh Moreno, sementara Fluffy masih berjuang sendirian. Super Ken sedikit lagi yang tersisa. Akankah dirinya masih sempat untuk bisa kabur tersebut, tapi Super Ken berhasil langsung dihilangkan pula. Dan Cloud masuk ke dalam outer dan inner turret untuk menyelamatkan diri. Mendadak Natko hadir guna untuk bisa mendapatkan poin kill dan juga membalas. Setidaknya ya, walaupun harus ditukar juga dengan adanya flicker yang tertrigger kali ini dari Natko. Tapi Bigetron Alpha, mereka solid banget dalam satu buah teamfight-nya, Prof. Dan galak banget sih, final slash open dari Luke. Dan itu tiba-tiba langsung dengan flicker. Gak pakai basa-basi, mereka langsung eksekusi dengan manis. Plus Super Ken dapetin early objektifnya. Lagi-lagi, Bigetron back on track.
langsung leading 1000 gold. Ini membuat EVOS Glory harus lebih berhati-hati dalam setup di turtle selanjutnya, terutama untuk Cloud. Pemilihan dari IMU-nya tadi untungnya mampu untuk menyelamatkan diri dia. Tapi kalau next dia ternyata memilih untuk final slash, mungkin bisa ada counter attack, mungkin bisa ada counter setup, tapi tidak untuk bertahan hidup bagi Cloud-nya sendiri. Ya karena pasti dia yang bakal jadi targetnya. Ini kalau pun bakal jadi target, tapi ya cukup aman sejauh ini pula. Masih belum terpick off sama sekali, sementara yang perlu diwaspadai adalah Oke, ini dia. ada pergerakan sekarang di area dari River, bahkan sekarang Epic Spin yang dikeluarkan nama Anafel menjadi korban kembali, mau tidak mau Dreams yang pun harus pergi dari tempat, tapi terakhirnya Dreams masih sempat untuk bisa menyelamatkan dirinya. 4-2 poin kill sementara. Circling Eagle yang masuk. Dan bahkan kali ini Natko. Namun di tempat yang lain, Natko mungkin sudah berada di ujung tanduk, masih berusaha untuk bisa kabur dengan Speed of Destruction. Berpindah tempat tapi tidak bisa, namun dipanggil lah sudah Eman oleh Finn. Oh, permainan Kating yang bisa dimiliki oleh Bigetron Alpha dengan adanya Matilda. Selain memang ini adalah Matilda, ini adalah Matildanya Finn juga, bro. Iya, ini Matil Finn jatuhnya ya. Iya. Wehey, Spiral Alpha-nya dikeluarkan sementara Vengeance sudah diaktifkan. Fluffy masih berjuang sendirian, harus melawan 2 orang sekaligus, akan dirinya bisa bertahan karena sedikit lagi yang tersisa dengan final selesai dikeluarkan, dan Fluffy di atas hanya menjadi notifikasi. Oke, memang harus tumbang, tapi lagi-lagi Circling Wah, Eagle. mereka benar-benar dihabisin satu persatu dari tiap landing yang ada di Land of Down. Kalkulasi dari Finn, ternyata keputusan yang dilakukan juga targeting dengan membawa ke arah Moreno. Ini menjadi satu pundi-pundi poin kill juga yang cukup mahal pastinya. Sementara Turtle pula diamankan dari Super Ken untuk Bigetron Alpha. Wah, Super Look ini, Saya kaget. iya, saya juga. Oke, ternyata ada satu buah Spirit of Destruction juga. Yep. Yang masih belum mengenai siapapun. Dan ini dia, early agresif yang akhirnya bisa dipegang oleh Bigetron Alpha di game yang ketiga. Itu tadi juga mungkin ingin menaik juga ke arah minion dan setidaknya dapat langsung juga lah. Tipis lah ya. Tipis lah. Itu udah, ya udah lah Ini ya. udah ketinggalan cukup jauh, jangan dimakin jauhin lagi gitu. Yap. Dan kalau ngeliat dari segi atomization juga. Wah, dilompatin nih bau-baunya, tapi Dreams hadir dengan Epic Spin udah langsung dikeluarkan, dan juga Narco bersiap untuk bisa memfollow damage sedikit lagi tersisa. Super Ken-nya berhasil langsung dilumah habis dia tersebut dengan dedikasi yang udah langsung dikeluarkan, tapi Dreams yang malah menghilang pula dengan efek balasan yang dihasilkan oleh Moreno, tapi Cloud hadir bersiap untuk bisa menambahkan lagi damage yang bisa dihasilkan, tapi Anafel di bagian belakang masih gagal pula untuk menambah poin kill mereka. Moreno. Wehey, di dalam ruputan apa yang akan terjadi, dan Anafel berhasil untuk bisa tadi menambah lagi satu poin kill dengan bantuan dari rekannya, sedikit lebih tersisa. Anafel langsung pakai langsung Portland mengkabuk di area tersebut. Cloud akankah menjadi satu korban terakhirnya, masih bersembunyi di dalam ruputan, tapi Cloud menghilangkan Moreno. Outplay dibalas dengan outplay kali ini dari kedua belah mid laner tentu saja. Terlalu Tapi banyak outplay-nya kayaknya. banyak banget. Ternyata yang out of the box justru jadinya ya. Iya, lagi-lagi ini Cloud dengan pemilihannya mungkin ketika dia memilih ultimate harus hati-hati banget. Karena kalau misalkan timing dan juga mungkin pemilihan dari ultimate-nya miss, ini akan merugikan bagi teman-teman dari EVOS Glory. Dan trade dari damage-nya, trade dari kill-nya cukup berimbang. Setidaknya tadi ada sempat shutdown juga yang bisa dilakukan oleh Cloud. 3 kill untuk Cloud. Dan masih belum bisa di shutdown killing spree-nya. 1.500 gold lead. Setidaknya EVOS Glory membawakan sebuah trade yang membuat mereka nggak rugi-rugi banget. Tapi wait a minute, Golden Staff. Eman balik lagi dengan Roger attack speed. Karena memang banyak banget sebenarnya dari build Roger ya. Tapi Golden Staff Dan Dreams yang mendorong langsung dengan satu MP Spin menjauhkan ke arah beberapa player, tapi apalah daya, Turtle tetap mereka ambil. Dan Dreams dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ada Navel yang berusaha untuk bisa melindungi ke arah satu rekan. Namun Super Look bergerak dengan satu final plus dan juga flicker tadi yang sepertinya sudah dia keluarkan, dan Fluffy berada di bagian tengah guna untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya, dan Cloud di bagian belakang memberikan sebuah backup, tapi mereka masih gagal karena Fluffy lah yang menjadi korban. Oke, tapi kalau ngelihat dari team fight memang Bigetron Alpha solid banget. Tapi dari tadi kita melihat bagaimana Natko ini memanfaatkan power dari split push ya, Prof. Iya, dan bagaimana true damage yang begitu tinggi dari Super Ken. Pemilihan dari Alpha yang selesai dengan War Axe-nya juga. Ini membuat Fluffy kayak nggak sampai 3 detik. Dia benar-benar langsung dihilangkan begitu saja dengan adanya efek dari true damage. Ditambah lagi bagaimana tipikal dari Bigetron Alpha yang mau banget untuk mendobrak. Bagaimana outer turret juga biar mereka menguasai river. Setelah menguasai river, mereka menguasai dari area jungle-nya. Dan itu yang kayaknya bakal coba untuk dipaksa. 5-man move. Top lane. Bakal coba untuk di-press. 5 tuh kumpul.
Rame ya. Rame, Bush. Oke. Dan kalau ngeliat dari memang tipikal ternyata Eman membawa ke arah Corrosion dan juga Golden Staff, Bro. Yap, tapi sekarang Circle Eagle menabrak ke arah beberapa player dan juga Final Slash langsung dikeluarkan. Namun Dreams masih berhasil selamat pula, dipanggil lagi dengan satu getting win. Namun Fluffy menemukan karena satu player Moreno mundur kembali. Iya, dan ini attack speed dari Eman memang sangat mengerikan. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal nanti ketika dia selesai dengan Demon Hunter Sword atau Malefic Roar. Itu akan sangat mudah sekali untuk menembak ke arah dari Dreams dari jauh. Karena dia bermain dengan jarak sekarang. Dia nggak mau terlalu dekat dengan menggunakan wall formnya. Karena kalau dia dalam keadaan fighters, otomatis Dreamsnya bakal gampang banget untuk melakukan heavy spin. Yap, sementara Eman berfokus untuk bisa menghancurkan lagi karena auto Tara dan juga heavy spinnya masih bisa. Langsung didesain di tempat yang berbeda. Karena mereka menghancurkan momen yang sudah diciptakan oleh Dreams. Dan Fluffy-nya menjadi korban kembali. Berdian dan langsung dikeluarkan begitu saja. Dan mereka sama-sama tersisa berempat. Wah, ini sebenarnya sama-sama melakukan inisiasi ya, kayak heavy spin, connect, tapi ternyata follow up damage-nya dipisahin nih oleh Finn. Untungnya tadi circling eagle-nya ke Itu arah dia, yang dipisahin. berlawanan ya. Karena kalau nggak follow up damage-nya bakal itu connecting banget dari Dreams yang ngebuka sebuah heavy spin. Sekarang keadaannya 4 melawan 5 dan EVOS Glory harus berkutat dengan adanya Lord Dance dari Super Ken karena dia bermain dengan fighters dan menunggu Natko. Karena Natko punya Spear of Destruction. Dan kalau nanti Big Hero Alpha terkena outplay Moreno, ini harus berhati-hati karena dia akan menjadi target. Untungnya sekarang ada concentrated energy, pembagian untuk spell vamp dan juga penetration akan terbagi dengan rata. Yap, dan sepertinya mereka sulit untuk bisa bergerak menuju ke area dari lot tersebut. Tapi setidaknya inner turret di area atas ini bisa ditumbangkan loh. Ya, split push ya yang bisa dijalankan juga karena kayaknya kalau misalkan mau jawab fight agak berat gak sih, Prof? Iya, pasti. Dalam keadaan loose condition kayak gini ya. Wah, dijauhin lagi. Jauh Wah, banget. jauh banget sih, ngap. Gak mau dikasih ke Anabel Nah, kayaknya. ini Ngap, jauh amat ngap, purple buff yang dimana sejauh ini paling jauh ya. Sampai bayangannya di river, Bang. Makanya jauh banget itu barusan. Iya. Hanya menyisakan orange buff bagi Anabel untuk meninggalkan bagaimana leveling Iya. dari jungler Retribution. Itu tadi tuh Prof, raganya telah pergi tapi enggak dengan ceritanya. Benar sekali. Cuma tersisa cerita ya, sama duka kalau bisa. Aduh, raganya udah nggak ada, rasanya masih ada. Hei. Aduh, ini kita fokus lagi menuju ke pertempuran. Oke, karena satu buah Lord juga udah mulai masuk ke dalam satu lini pertahanan Demikian EVOS Glory tentu saja masih coba untuk di defense juga. Tapi Yep. kayaknya BTR bakal coba untuk paksa masuk nih. Oke, di bagian bawah Lordnya sudah menghilang. Namun di bagian tengah Wave Minion langsung ditahan pula di atas Natko sendirian. Oke, Gold Meteor ya. Jawaban dari Eman, dia ingin bertahan hidup sepertinya. Dia nggak mau nanti diserang dengan Cloudcon yang memang kali ini masih belum bisa di shutdown. Dan selama Cloudcon belum tumbang, harusnya EVOS Glory masih bisa stabil untuk tim fight besarnya. Tapi kalau Cloudcon nanti sempat tertangkap, apalagi kita udah lihat dari tadi Super Look 105 dengan Final Slash yang begitu kejam. Wah, harusnya teman-teman dari Big Hero Alpha mempertimbangkan juga bagaimana mereka dengan inisiasinya. Super Ken level 15 di menit yang ke-11 ini akan membuka sebuah potensi baru untuk freeze terhadap minion. Yang suka banget dilakukan sama Big Hero Alpha. Mereka nggak ngasih lawannya keluar dari area jungle. oke. Kalau lihat dari perbedaan goldnya juga ini udah kerasa banget ya, terutama di area mid dan juga di area goldnya. Gold lah, nah itu tuh. 2400. Eman unggul. Sementara untuk class itemnya mungkin masih dipertimbangkan untuk menuju ke Malefic Roar. Yap, sekarang Circle Eagle akankah menabrakkan dirinya? Benar saja Dreams ya. Ada di area yang berbeda di tempat dari rekan-rekannya. Ini Anavelnya nggak dikasih level 15 sih kayaknya. Bener-bener diambil orange buffnya, purple buffnya, itu semuanya di tangan dari Super Ken. Yap. Dan sekarang Anavel hanya bisa farming dari minion. Dengan adanya freeze kali ini akan membuat EVOS Glory makin tertinggal dari segi gold lead-nya. Tapi lihat bagaimana trap yang dilakukan. Mereka benar-benar menekan teman-teman dari EVOS Glory biar mereka nggak bisa keluar gitu loh dari base mereka. Yap. Dan EVOS Glory mereka cukup sulit pastinya untuk bisa menahan bagaimana gempuran dilakukan oleh Bigetron Alpha. Tapi apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa melakukan adanya comeback nantinya, Prof? Ini boleh sih main front to back dulu ya, atau menunggu kali ya lebih tepatnya. Bertahan di high ground, mereka punya Moskov anyway. Mereka bisa bermain juga dengan adanya Anavel. Jadi bertahan di high ground mungkin akan menjadi opsi yang bagus mengingat EVOS Glory, karakter permainan di late game-nya sangat kuat sekali. Oke, dan Lord udah mulai di stop. Wah, mereka pede untuk tetap maju dong sekarang Dreams ya. Mulai bergerak sedikit demi sedikit, ada Cloudcon melihat dari kejauhan. Namun sekarang Cloudcon masih berhasil menghindari dari Final Slash yang dikeluarkan barusan. Oke, dan juga Bigetron Alpha lumayan overthinking ya ngelihat adanya Natko di atas. Yap,
Show Natko-nya. Ini Natwe benar-benar sendirian di atas tanpa ada gangguan yang berarti. Tapi Finn yang mulai maju lagi ke bagian depan. Dan Dripsnya sendirian. Akankah Dripsnya memaksakan diri untuk bisa maju lagi ke tempat yang berbeda. Namun sekarang Dripsnya tanpa ada bantuan dan Lordnya akan menjadi milik siapa masih tetap menjadi milik dari Super Ken karena tadi jaraknya dengan begitu jauhnya. Natko Dan anyway. Api menjadi korban tambahan. Tapi Natko coba lihat. Natko-nya sendirian di tempat yang lain. Mendorong lagi ke arah Wah. satu best turret dan dirinya berhasil mendapatkan best turret tersebut. Wah mahal sih di pertukarannya juga, walaupun memang Dreams ini agak sedikit kecepatan ya untuk bisa masuk ke area dari Lordnya. Sementara pemain-pemain EVOS Glory yang lainnya juga sulit untuk bisa masuk ke area Lord tersebut. Tapi pertukaran kali ini menuju ke arah Natko di arah atas yang akhirnya base turret bisa dihancurkan. Nah ini pasti bakal dipaksa sih untuk di bagian mid lane terutama atau bottom lane karena mereka ingin mendapatkan Anafel juga. Oke, untung Anafel masih berhasil pergi dan Lordnya sudah berhasil menembus pertahanan EVOS di area dari bottom lane-nya dan Dreams-nya masih berusaha penetrasi langsung dikeluarkan Dreams. Akankah masih sempat bisa kabur lagi dari tersebut dengan Lord yang tepat berada di depan area pertahanan mereka miliki untuk sekarang. Oke, bergerak ke arah atas masih bisa di defense harusnya. Hei, ada satu lagi. Spiral apa yang langsung dikeluarkan dan juga pergerakan lewat satu Winter Crown. Akankah kali ini Super Ken-nya bisa selamat tapi ternyata Super Ken-nya tidak bisa. Malahan itu membuat untuk EVOS Glory tertrigger jauh dari area utama pertahanan mereka dan 2-1 untuk Bigatron Alpha. Dan Eman fokus ke arah base-nya. Sementara Super Ken yang memang dituju. Base terbuka dan Bigatron Alpha berhasil untuk bisa memantapkan dirinya pula. Harusnya masih menjadi top 2 di klasemen. Yes, bahkan kali ini harusnya menggeser sedikit posisi dari urutan yang pertama. Ditambah lagi EVOS Glory yang hampir berhasil untuk melakukan defense. Ya. Tapi ternyata hard game, hard day untuk Bigatron Alpha. Untungnya mereka sempat untuk menutup game tersebut dengan Eman build attack speed. Yap. Kalau tidak, mungkin keadaan yang berbeda akan terjadi. Yap, permainan gemilang Moreno juga luar biasa di game yang ketiga kali ini ya. Karena dengan memberikan seluruh damage-nya, sebuah backup-nya, outplay-nya, semua dikeluarin Moreno di game yang ketiga ini. Yes, dan juga berarti ini menjadi satu tamparan untuk tim biru kita di hari ini. Oke. Karena semuanya berarti. Satu, semuanya. Tiga Tiga-tiganya. tim biru maksudnya. Tiga tim biru. 3 tim biru ya. Iya, Tiga-tiganya. Wah, tiga-tiganya Tiga-tiganya. digalahkan hari ini. 3-3-nya blue screen semuanya. Yap. Wow. Karena memang membuktikan konsistensi juga ya. Bigatron Alpha mungkin di game yang pertama mereka cukup sulit untuk di early game. Tapi mereka jawab juga di game yang kedua dan ketiga. Ternyata metode untuk adanya Matilda Lunox ini works banget bro. Oke, let's see. Apakah nanti akan ada banyak kejutan lagi tapi Yap, kita yap. akan ngobrol bareng sama Bude dan Bigatron Alpha. Nah, akan seperti apa lagi ceritanya? Apakah hoki Bude? Kita dengarkan saja bersama-sama. Yes, momen yang mendebarkan dan pada akhirnya Bigatron kembali mendapatkan kemenangannya. Dan begitu mendebarkan, Eman, what did you do? Last game, how you make it happen? Because I see them they're backing, so I just push the turret. So Your initiation, yeah, focus on turret. focus on turret lang. Wow, you calculated right and you get the turret. So how about everyone's? How is the reaction? How is the response? Udah lupa. Oh, udah lupa. Pokoknya dia cuma ngelihat aja dan dia cuma fokus aja ke turret. Ngelihat semua playernya ada di belakang. Jadi, and that works. You throw away the mic? Why? About this win, how do you feel about getting the wins again, Eman? Apa po? How do you feel getting the wins again? Because yesterday is not good for Bigatron. We're really happy because yesterday loss we learned a lot. So we review our game so we can come back stronger. Oke, jadi belajar banyak. Tapi what did you learn from yesterday match? I think just the small mistakes, Kesalahan the kecil. fundamentals. Kesalahan-kesalahan kecil. Yeah. So, little mistake, kesalahan kecil yang sudah dipelajari dan akhirnya diperbaiki hari ini. Momen yang begitu keren, tapi Moreno sampai 3 game loh. Sebegitu sulitkah untuk melawan EVOS Glory? Sulit lah.
Sulit. Roster mereka baru juga kan. God lane-nya jago. Mereka jago lah. Gold lane, back to Aman again. So the gold lane is different. Miranda said that gold lane is also different. So how do you feel or how do you see the two gold lane of EVO's glory? Are you expecting to facing Natco? I think yes, because yesterday they win, right? So I think he will play also next week, I think. Dia mungkin karena kemarin menang dia mungkin dia akan bermain juga untuk hari ini dan nextnya. But comparing Brands and Natco, how do you face both of it? Like what's the difference? Gak ada sih kayaknya. Gak ada. Gak ada bedanya guys katanya. Moreno mungkin yang bisa ngasih tahu ya. Kan kamu yang bilang gold lane-nya beda. Ya mungkin skillnya sama aja, cuma mungkin lebih fresh lah mereka pakai god lane baru, makanya ya jago lah mereka, keras. Iya. Tapi melihat hasil dari EVOS kemarin sebenarnya baik sekali dengan datangnya AG. Kamu gimana sih melihat dengan pick-pickan EVOS yang cukup menarik? Kalian sudah siap dengan menghadapi itu semua? Siap sih, makanya tadi kita ban jauh head mereka. Game 1 jauh headnya nyusahin, jadi kita ban. Udah, habis itu mainnya Franco. Aman semuanya? Aman. Setelah kekalahan kemarin, bagaimana kalian bounce back? Shock gak sih win streak kalian pecah? Look ya, boleh look. Shock gak? Win streak kalian pecah? Enggak, soalnya lawannya Geek kuat juga kan. Mantan? Iya. Oke, lalu apa yang mungkin Luke pelajari dari match kemarin setelah melawan Geek? Mungkin disiplin kita aja sih. Disiplin saja. Iya. Ketemu leg kedua, tapi siapa sih yang paling serem di Geek untuk saat ini sampai kalian harus tunduk kepada Geek? Yang serem. Baloy sih mungkin. Baloy. Iya. Leg kedua bisa balas dendam nggak ini? Gak tahu, lihat nanti aja. Belum pede untuk melawan di leg kedua? Melawan Belum. Geek? Belum? Takut Takut sama siapa? sama Geek. Sama Geek, sama Baloy. Ih serem. Iya serem. Tapi ini juga menarik dengan adanya next. Akan ada Fnatic, Onyx dan juga akan ada dua sih. Tapi big match-nya mungkin dari kita lihat klasemen yang berat adalah Forfeit Champions yang akan kalian lawan. Super Ken melawan Fnatic, Onyx. Next week. Bagaimana kamu melihat pertarungan selanjutnya? Seru. Cuman yang paling tunggu-tunggu ketemu Rebellion. Ketemu King Matt. Ketemu King Matt. Ada apa ini? Kenapa? Beda lane loh padahal. Karena itu temen aku dari awal masuk BTR. Terus dia udah lama nggak join kompetitif. Masuk ke MPL langsung main di MPL ID. Dan di Rebellion. Jadi kamu menantikan malah ketemu King Matt. Ya, Ada yang ingin kamu sampaikan kepada King Matt mungkin? King Matt good luck ya. Latihan terus. Latihan terus. Good luck. Wah support dari teman sendiri. Namun, Bude penasaran. Masih dengan Fnatic, Onyx. Akan ada dua jungler yang bisa bermain. Kira-kira lawanmu nanti minggu depan, Albert atau Kairi? Dan siapa yang pengen kamu lawan sebenarnya? Albert. Kenapa tuh? Biar full Indo aja sih. Full Indo? Ya. Sama aja lah, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Wah. Karena dia takut lawan Kairi. Eman yang nge-spill nih, Eman yang nge-spill loh. Dua-duanya. Dua-duanya ngeri. Tapi bagaimana kamu cara untuk melawan ketakutan itu? Enggak takut, udah. Oh enggak, Eman. Eman dia suka begitu. Harus tetap berani, harus tetap pede sama semuanya ya? Ya, harus pede. Harus pede. Kepedean kalian hari ini pede di pucuk terus atau tidak? Pede. Pede. Dari Vin sendiri yang ada di ujung sana bermain hari ini. Apa nih yang akan kamu bawa untuk membawa Bigetron tetap di pucuk? Gak tahu. Oke, kalau membaca lawan, pergerakan lawan, kan tugasmu lumayan berat ya. Harus bisa ngebaca lawan, harus bisa backup teman. Tapi tugasmu di Bigetron sebenarnya bagaimana? Narik-narik orang doang pakai Matilda. Narik-narik orang doang pakai Matilda. Bude, dia mau nangis, Bude. Coba dong.
Ken, tanyain sesuatu coba. Tanyain sesuatu sama dia. Kamu nggak apa-apa, Vin? Kamu nggak apa-apa, Vin? Dijawab dong. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Menang hari ini? Seneng. Seneng. Kok matanya berair? Kenapa terharu kemenangan kah? Matanya berair. Kok matanya berair? Enggak. Oke, kemenangan hari ini. Vin persembahkan untuk siapa, Vin? Untuk Koet. Oke. Untuk penutupan ada yang mau kamu sampaikan mungkin, Vin? Buat BG2 Press, Maklum ya guys, masih baru. buat BG Troopers, terima kasih udah datang mendukung dan jangan lupa dukung di week-week selanjutnya. Ya, itulah dia. Dan tentu saja Moreno, Bude ini banyak banget yang nagih gaya Moreno. Kemenangan Moreno. Moreno saatnya kamu foto. Sini. Ini wajib loh, yang lainnya juga dong. Ayo, gaya apa Moreno? Ayo, bareng ayo 1, 2. Mereka mikir dulu ya. Gimana? Nih lihat nih, Bude udah siap-siap. Gimana lo yang pilih? Pakai Zflip ini tuh enak banget. Bisa pakai yang 0,6. Terus habis itu ini bisa kualitasnya bagus banget. Mereka masih lagi ini ya. Diskusi buat foto doang. Guys, sama banget. Let's go. Yuk. Siap. Ini lama juga ya gayanya ya. Ini Korea. 1, 2, 3. Udah zoom ini ke mereka. Thank you. Dan Caster itu lagi kemenangan mereka. Silakan Caster. Metal. Lu kecengklak ini yang ini Metal. kecengklak. Apa metal? Moreno total. Melet total. Pelet total. Metal. Betul. Moreno style. Metal apa? Mekanik total. Mekanik total. Deng, 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 Metal. deng. Ngikutin Pak Produser. Benar. Melet total. Woi. Asik. Kalau- Tapi tadi ya berarti mereka terencana semua. Bahkan mau foto bareng aja. Benar Mereka juga. diskusi dulu. Kata diskusi emang kata krusial tau di Oke. Big Game. Betul. Ya tidak boleh melupakan juga bagaimana, ya apalagi ngomongin soal kekompakan. Diskusinya kan udah pasti di out game. Betul. Di in game hasilnya, outputnya. Seperti ini. Seperti highlight yang kita saksikan. Luar biasa ya. Ketika mereka itu dia. ternyata mendapatkan kemenangan juga. Dengan kemenangan yang ternyata ini jual beli serangannya banyak banget. Betul. Outplay dibalas outplay, momen dibalas momen. Tapi lagi-lagi poin plusnya adalah ketika ternyata mereka unggul dari early game. Dan early game adalah segalanya emang buat sekarang. 5 menit awal itu udah kayak jadi makanan sehari-hari untuk semua pemegang retribution gitu loh. Jadi penentuan juga ya, kayak Ya. early agresif ternyata yang bisa dipegang sampai kita Alpha lagi-lagi sulit untuk ditanggulangi oleh Force Glory dan Nah. MVP kita mana metal? Bang Tiga. Metal. Gak mbak melet aja kalau itu. Iya, tipis aja. Meja, melet aja. Kalau pakai tangan metal baru. Oke, ini dia MVP kita jatuh ke tangan dari teman saya, emang ketawa terus nih. Moreno, 7 Iya, iya. kill, 1 ODET dan 6 asisnya, dan bahkan Lunox yang muncul ini juga bisa melakukan montage nih. Dan emang kebetulan untuk itemnya Lunox kayak gini sih sekarang Iya. rata-rata. Ada concentrated energy digabung sama divine glaive karena penetration point-nya bakal jadi setengah dari spell vamp. Akhirnya ada Lunox yang menang aja. Kemarin dia adu sama. Tapi di mid lane. Iya, Tapi di mid lane. Kalau kemarin kan di goal Di gold kemarin mostly. Tapi untuk ngomongin Moreno sih emang targetingnya dia mau main front to back juga kayaknya nggak ragu Pak Bolong. Seperti yang udah sempat kita mention. Ini Popheus emang kuat, nggak perlu diragukan. Tapi kalau lawannya Lunox kan setebal apapun Popheus tembus juga gitu loh. Karena mau gimana pun ya kita tahu Lunox penetrationnya tinggi banget. Ditambah dengan powernya juga nggak boleh untuk diragukan dan slow effect-nya itu lumayan ngeganggu untuk beberapa fighter. Jadi dengan pemilihan Lunox di area dari mid lane, ya secara nggak langsung berarti carry-nya, tanda kutip, damage dealer untuk team fight-nya ya ada di Moreno juga sebenarnya. Yep.
Ini tadi kalau emang tim fight-nya masih jalan lagi ya. Wah, saya udah di ujung Pak napasnya. Misalkan Vinnya lanjut gitu kan. Iya. Circling Eagle join, bro, nabrak Cloud9. Nambah lagi tuh tim fight-nya durasi. Terus ya, terus. Tim fight jangka panjang soalnya kan. Betul, tapi kayak banyak banget sih sebenarnya untuk sisi-sisi power yang akhirnya menjadi inisiasi untuk Vegetarian Alpha tersendiri ya toh. Bahkan distraction-nya loh. Ini ketika ada yang terkena heavy spin, ternyata tiba-tiba Eman ngegaruk-garuk ke arah base-nya. Dan MG. Attack speed lagi ya kan. Iya. Optimal banget ya, dan ini momen terakhir tadi. Yap. Sementara ini dia UBS Gold yang akan memberikan golden moment. Yuk kita dengar. Need strong HP and strong tank ya? Iya. Enough for scaling. Mereka cepat Lu farming lihat soalnya. muka gua. Lu gak kasihan gua dipukulin tapi gak dibalikin. Gue puri apa flicker aja ya? Lihat dulu. Lu takut gak sama hook dia? Gak takut. Ya udah flicker. Flicker aja sih, Mur. Ngapain di respect gitu ya? Ih, pas di perangko nih. Nih, lihat nih perangko. Gosur lagi. Mati. Julian sini guys. Ayo, lihat turtle guys. Sedetik gua ada flicker. Roger di bawah. Roger di bawah. Perangko di atas ya kayaknya, Ken. Emang Ayo, banyak nih. Ayo, boleh. Lihat. Aman gua. Gua cancel, Gosur dia. aman. Rata dia, boy. Rata nih. Gosur lagi. Ada gua. Mati. Mati dia. Popes. Pove. Gua masih ada ulti flicker, boy. Roger, guys. Target kan? Aman, kalem lagi ya. Tunggu di... Mid dulu. Ayo, gua tarik lagi. Masih setengah lordnya. Deso kali, Valen. Bisa, abis clear mid majuin ya, guys. Ayo. Agresif, guys, abis majuin mid. Ayo, sindut. Lihat. Akai di tribus. Maju. Dari Akai dong, biar dia nggak bisa ulti gua. Akai, Akai. Nih, Akai. Di gua, Bapain dia. Bos aja Akainya. Jangan lord. Oskop join, guys. Ulti Bane. Dapat gua. Gua aman. Mati. Ini pelan. Mati. Gua balik. Atas ya, atas. Kadang tenang, kadang rusuh Ya memang. tapi tadi dengar gak? Iya. Moreno nanya, ini Iya, mendingan atau flicker spell. apa Puri. purify? Lo takut gak sama hooknya? Enggak, ya udah flicker aja. Ya ngapain sih respect ke sini? Ya, lagi-lagi tapi ya mungkin itu yang membuat Moreno pede tapi. Just being- Pede. Ya just gitu being kan Moreno meningkatkan aja. PD-nya Pede, mereka pede. kan. Karena kan kalau udah pede ya udah nggak perlu ditahan gitu loh, apalagi anak muda. Tapi ya memang Moreno ya just being Moreno gak sih? Betul. Ya udah kayak gitu aja ya. Tapi ya kali ini 14 menit, 14/7 lagi-lagi game cepat terjadi sebenarnya kalau ngeliat early agresif yang memang akhirnya bisa dipertahankan sampai late game. Sampai juga akhirnya bisa dapetin kemenangan dan ternyata munculnya Mati Dolphin ini menjadi sebuah key factor Jawabannya. juga ya. Iya. Itemnya Moreno kayak gitu lawannya mau nangis Pak. Ya makanya kan Divine Glyph sama Concentrated Energy ini emang connecting gitu loh buat Lunox. Karena setengah dari Spell Fam bakal jadi Penetration. Setengah dari Penetration bakal jadi Spell Fam. Jadi ya tuker-tukeran aja dia. Sinergi ya. Sinergi. Masih di situ juga sebenarnya. Iya di posisinya. situ-situ doang. Jadi ya maksimalnya emang cuma ada di 40% nantinya. Atau 60% maksimal. Nah ini dia rich guy-nya ada di Eman. Roger attack speed ini kayak apa ya? Bisa bilang item klasik yang udah mulai terlupakan, udah mulai jarang ada yang pakai, bahkan nggak pernah ada yang pakai. Tapi Eman ngebawain hal tersebut dan efisien untuk farmingnya. Karena dia kayaknya tahu deh, kalau misalkan dia tuh pengen mukul-mukulin Fluffy atau Dreams dengan keadaan human form aja. Dia nggak mau deket-deket dengan adanya wall form karena itu akan sangat beresiko. Oke. Wow. Ya udah ada tembak aja gitu ya. Tembak, rapid fire, tembak.